Baik, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik, mahasiswa yang sudah bergabung pada kuliah online Undiksa Berbagi Batch 2 pada kali ini. Nah, kali ini topik yang diangkat adalah publikasi kualitas versus abal-abal yang disampaikan oleh Dr. Wayan Widiane. Beliau merupakan dosen sekaligus menjabat sebagai wakil dekan 2 di Fakultas Ilmu Pendidikan. Di samping itu beliau juga sebagai ketua publikasi jurnal di Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi beliau sudah lama berkecimpung di dunia publikasi. Nah, nanti selama 1 jam akan dibahas bagaimana melakukan publikasi dan bagaimana agar tidak terjebak di jurnal yang abal-abal atau di uh, jurnal yang istilahnya blacklist lah gitu. Sehingga nanti publikasi yang Bapak Ibu lakukan uh, malah tidak bisa digunakan baik untuk keperluan naik pangkat ataupun keperluan lainnya. Nah, nanti materi akan disampaikan selama 1 jam, di mana nanti Pak Wayan silakan mengalokasikan waktu untuk diskusi. Bapak Ibu yang akan berdiskusi silakan bisa menyampaikan melalui Q&A atau dengan mengklik icon raise hand pada aplikasi Zoom-nya. Nanti saya akan izinkan untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Pak Wayan sebagai narasumber. Nah, di akhir sesi saya akan mengirimkan link survei untuk penerbitan sertifikat elektronik, di mana Bapak Ibu silakan isi. Sertifikat elektronik akan diberikan kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini minimal 40 menit. Nah, biar tidak lama ya, saya persilakan Pak Wayan untuk memulai kuliah online. Silakan Pak Wayan. Selamat pagi Bapak Ibu. Om Swastiastu. Swastiastu. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Elisa. Kemudian terima kasih Imam Ibu sudah menyampaikan. Karena waktunya terbatas, jadi saya tidak akan basa-basi lagi untuk menyampaikan materi. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah materi yang sangat umum, yang Bapak Ibu bisa cek di Google, yang Bapak Ibu bisa langsung tentang materi ini, karena banyak pakar sudah mengulas tentang materi ini. Yang pertama, perlu saya tekankan bahwa eh, saya mengangkat materi ini karena saya melihat masih banyak teman-teman yang belum bisa membedakan mana publikasi yang berkualitas dan mana publikasi yang ada. Nah, saya bergerak dari sini. Ada perbedaan pemikiran antara beberapa dosen, beberapa orang yang kalau saya membaca beberapa buku, saya bisa merasa begini. Mendidik itu sebenarnya adalah berbagi pengetahuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi orientasinya mendidik itu tidak untuk mengejar angka, skor atau nilai, tapi lebih banyak penekanannya adalah berbagi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu di mana didapatkan, yaitu melalui penelitian. Jadi kita melakukan penelitian itu adalah untuk menemukan inovasi baru. Saya tidak mau berbicara dari perspektif yang lain. Ada perspektif yang lain itu lebih menekankan pada proyek atau harga diri seorang peneliti atau karakter penelitian. Tapi saya lebih melihat bahwa seorang dosen itu memiliki tanggung jawab moral untuk menemukan inovasi baru yang bisa menjadikan hidup ini lebih baik. Kemudian inovasi itu harus dibagi ke masyarakat, ke publik, untuk percepatan transfer pengetahuan atau menyelesaikan masalah-masalah yang ada di publik. Nah, saya berpikir dari sudut pandang itulah, jadi publikasi itu penting. Nah, ketika sebuah karya dosen itu tidak dipublikasikan, jadi itu akan memperlambat laju percepatan proses knowledge. Inilah yang menjadi dasar kenapa harus melakukan publikasi. Nah, Bapak Ibu sebagai dosen, tidak ada hal yang bisa dibanggakan sebagai karakter dosen atau sebagai karakter guru atau sebagai karakter mahasiswa
jika tidak menghasilkan karya. Nah, jika karya itu tidak dipublikasikan, orang tidak tahu sebenarnya Bapak Ibu menghasilkan apa. Selama ini Bapak Ibu menjadi guru tidak ngapain saja, menjadi dosen tidak ngapain saja. Jadi publikasi itu adalah salah satu catatan bagi Bapak Ibu atau meregistrasi kegiatan kependidikan yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian publikasi itu juga menjadi kesempatan Bapak Ibu untuk mendiseminasikan secara luas kepada khalayak ramai apa yang sudah Bapak Ibu hasilkan. Orang tidak akan merasa memiliki interest yang sama dengan Bapak Ibu jika Bapak Ibu tidak mempublikasikan satu karyanya. Dengan mempublikasikan karyanya, jadi orang akan tahu bahwa Bapak Ibu memiliki interest tertentu. Kemudian dengan memiliki interest yang sama, orang akan menghubungi Bapak Ibu untuk belajar bersama, berkolaborasi, kemudian untuk mengembangkan sebuah ilmu. Nah, jadi saya melihat publikasi salah satunya kan begini. Jangan berpikir bahwa publikasi itu hanya dalam bentuk artikel atau tulisan. Sebenarnya publikasi itu bisa dilakukan dalam bentuk banyak hal. Pada prinsipnya saya melihat bahwa publikasi itu adalah publikasi karya dari seseorang. Bisa dalam bentuk tulisan atau artikel, bisa dalam bentuk karya konkret, bisa dalam bentuk karya seni dan sebagainya. Yang paling penting itu adalah terpublikasikan secara luas. Nah, karya itu harus merupakan karya dari hasil telaah, kajian, atau penelitian. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas khusus pada karya berupa artikel publikasi. Karena memang yang menjadi banyak perbincangan saat ini adalah hasil karya publikasi. Sebenarnya kan banyak karya-karya monumental yang lain yang perlu dibahas. Misalnya karya seni, pertunjukan, karya konkret, patung, atau karya yang lain. Itu juga merupakan karya monumental bagi seseorang. Cuma karena interestnya sedikit, proses publikasinya memerlukan biaya yang sangat tinggi, jadi belum banyak orang membicarakannya. Kalau publikasi dalam bentuk artikel tulisan itu cenderung lebih murah dan itu saja bisa dilihat. Saya merangkum dari beberapa pendapat orang dalam beberapa pertemuan. Pada hakikatnya itu menulis artikel di jurnal ini adalah untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ini. Jadi dengan Bapak Ibu berbagi, sharing apa yang Bapak Ibu temukan. Jadi keilmuan itu sudah satu langkah di depan. Jika Bapak Ibu sembunyikan ilmu itu, maka perkembangan keilmuan akan lambat. Jika semua orang menemukan sesuatu, jika semua orang meneliti sesuatu, tapi unsurnya adalah bisnis dan proyek, maka perkembangan keilmuan akan stagnan. Jadi hanya dasar begitu aja. Jadi yang diuntungkan adalah pihak bisnis atau proyek. Nah, oleh sebab itu kita perlu berbagi untuk publik tahu bahwa ada temuan baru, ada teori baru, ada hal baru yang perlu diterapkan atau yang kita harus ketahui sehingga keilmuan itu berkembang satu langkah ke depan. Jadi itu tujuannya, kita harus berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan. Kalau dosen itu adalah merupakan tanggung jawab moral. Artikel ini akan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu jika isinya ada sesuatu yang baru. Kalau tidak ada isu yang baru, jadi kita tidak bisa memberikan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan. Bapak Ibu kalau menulis artikel harus ada referensinya. Perkembangan ilmu mutakhir. Nah, penulis artikel baru dapat menyatakan ada sesuatu yang baru jika ilmu mutakhir dapat dipatahkan. Begini, ketika Bapak Ibu menulis artikel, Bapak Ibu harus menceritakan dalam artikel itu saat ini ilmu yang Bapak Ibu teliti itu sudah sejauh mana berkembang. Kemudian Bapak Ibu ingin meneliti di bagian apa. Nah, jadi artikel dalam penelitian itu walaupun sumbangannya kecil tetapi memberikan kontribusi terhadap penelitian itu. Nah, dari mana Bapak Ibu bisa tahu bahwa
ilmu itu sudah berkembang sejauh mana, semuanya seperti apa, ya caranya Bapak Ibu harus membaca artikel-artikel dari penelitian yang sudah ini. Nah, oleh sebab itulah pentingnya garis depan ilmu itu Bapak Ibu sampaikan dalam artikel itu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa mencantumkan perkembangan garis ilmu itu sejauh mana, jadi apa yang sudah dilakukan, misalnya saya kasih contoh logikanya. Orang meneliti HP, kemudian sejauh mana penelitian HP itu sudah dilakukan. Kalau dulu penelitian HP itu sudah sejauh pada bisa berkomunikasi. Orang ingin meneliti, saya ingin naruh waktu di jam itu, bisa nggak? Akhirnya bisa. Baru sampai baru sampai sejauh itu perkembangannya. Sekarang ada orang lain ingin meneliti, saya ingin bisa layarnya diperbesar dan kecil. Oh, bisa. Sekarang udah bisa lagi. Kemudian orang lagi ingin meneliti, nah itu yang disebut dengan garis depan perkembangan ini. Jadi pada hakikatnya berbagi itu adalah berbagi hal yang seperti itu dalam publikasi. Jadi berkontribusi ke ilmuwan. Nah ini Bapak Ibu yang paling penting ini saya sampaikan. Kalau tidak melakukan publikasi apa yang akan terjadi. Nah, misalnya kalau dosen atau guru tidak membaca artikel, jadi materi yang diajarkan ya cenderung menonton, tidak up-to-date, karena tidak mendapatkan informasi baru dari hasil penelitian. Coba di dunia ini nggak ada publikasi, nggak ada artikel-artikel penelitian. Ya kita akan mengajar dengan gaya yang sama. Kemudian orang cenderung akan melakukan penelitian yang sama karena ketidaktahuan. Padahal ilmu hal yang diteliti itu sudah beberapa kali dilakukan, tetapi karena tidak dipublikasikan, kita tidak tahu. Sehingga orang lain akan meneliti hal yang sama. Yaitu itu akan menghabiskan waktu, menghabiskan uang yang sudah ada gunanya. Kemudian karena kita menyembunyikan temuan yang baru, sehingga perkembangan teori itu tidak akan berkembang cepat. Jadi lambat ya perkembangan teorinya, karena kita menyembunyikan hal yang baru. Apalagi ada teknologi baru yang kita temukan dari hasil penelitian yang didanai oleh negara, kemudian kita tidak abdikan itu kepada negara. Masalah ini tidak akan terselesaikan, kemudian teknologi itu tidak akan ada gunanya. Bahkan nanti apa yang kita teliti karena kita sembunyikan diteliti oleh orang lain, kemudian orang lain itu mempublikasikan, ya dia yang akan terlihat. Padahal kita sudah lebih dulu. Kemudian dengan tidak mempublikasikan, kita tidak tahu siapa sih yang sebenarnya sama interestnya penelitiannya dengan kita tidak tahu. Jika ada orang yang mempublikasikan, ternyata dia meneliti tentang HP, saya juga meneliti tentang HP, ternyata sama-sama meneliti tentang HP. Mari kita di sana berkomunikasi. Salah satu media berkomunikasi yang sudah yang ada saat ini adalah melalui media sosial, yaitu ResearchGate. ResearchGate itu adalah salah satu orang bisa berkomunikasi tentang saling keterkaitan ini. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini bilang tidak punya rekan untuk diajak meneliti bersama di luar negeri itu, berarti Bapak Ibu kurang aktif. Kalau Bapak Ibu ingin mencari ketertarikan yang sama untuk mengembangkan sebuah keilmuan itu, buatlah ResearchGate, di sana akan ada perkembangan keilmuan, kemudian di sana Bapak Ibu bisa membuat proyek, kemudian proyek di ResearchGate itu di-share, orang yang tertarik dengan proyek Bapak Ibu akan ikut bergabung, kemudian melakukan penelitian bersama, publikasilah bersama. Itu sudah banyak dilakukan dan saya pikir tidak ada masalah. Cuma kita kan karena ketidaktahuan seperti yang saya sampaikan tadi. ResearchGate itu adalah media yang bisa menghubungkan antara satu orang dengan orang yang lain memiliki ketertarikan yang sama untuk penelitian yang sama. Kalau Bapak Ibu hanya mencari teman di internal untuk meneliti, ya kita akan begini-begini aja teman. Nah sekarang di sana coba Bapak Ibu buka ResearchGate, akan ketemu banyak proyek-proyek tentang COVID-19. Tapi karena saya tidak memiliki keilmuan di bidang COVID-19, jadi saya tidak ikut join. Kemudian saya join lebih banyak ke edukasi tentang COVID-19, karena ada banyak. Nah, jika kita tidak mengembangkan keilmuan, maka tidak melakukan publikasi, maka kita sebenarnya ikut mengganggu pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan itu akan lambat, politik, pendidikan, dan sebagainya akan lambat. Nah, dengan seperti yang saya sampaikan tadi, publikasi kita bisa memperkuat jejaring sosial kita dengan siapapun. Nah, apa keuntungan publikasi? Bapak Ibu ketahui. Bapak Ibu bisa meningkatkan HIND. HIND itu salah satu mengukur tolak ukur bahwa sejauh mana Bapak Ibu
karyanya itu bisa berguna untuk masyarakat di dunia ini. Jadi dengan banyak orang mengutip, dengan banyak orang membaca, dengan banyak orang mendownload, terutama yang mengutip, memanfaatkan, kalau mengutip itu memanfaatkan temuan Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah semakin tinggi kontribusinya terhadap perkembangan keilmuan. Nah, saya tidak berbicara masalah, nanti saya akan berbicara masalah mafia, kartel, dan apa namanya, calo akademik. Bapak Ibu dengan melakukan publikasi saat ini akan dijadikan sebagai saat ini sudah dijadikan sebagai salah satu parameter kesuksesan seorang saintis atau pengakuan akademik. Nah, makanya publikasi itu melalui HND-nya dijadikan sebagai salah satu perankingan perguruan tinggi, perankingan individu melalui SINTA. Kemudian salah satu bobot penilaian dalam pemberian hibah, insentif atau reward. Karena begitu pentingnya publikasi, maka salah satu persyaratan yang dituangkan dalam kenaikan jenjang karir atau reputasi seseorang itu bisa dilihat dari publikasinya. Nah, begitulah kira banyak keuntungan publikasi. Nah, saat ini publikasi itu tidak lagi konvensional, publikasi itu sudah online. Kalau zaman dulu kan masih menggunakan cetak-cetak, itu sulit merekam jejak digitalnya. Kalau sekarang itu karena sudah online, jadi tulisan Bapak Ibu itu akan tersebar kemana-mana. Jadi tidak hanya di satu web, tapi akan ke seluruh web Bapak Ibu tersebar. Nah, analoginya begini. Ketika Bapak Ibu tulis artikelnya itu dalam bentuk PDF, dan itu akan diambil oleh banyak orang. Karena banyak browsing, karena banyak indexing, itu banyak pihak akan mengambil PDF itu dan menyimpannya di sana. Apalagi artikel Bapak Ibu tergolong dengan indexing yang sangat bagus, jadi akan cepat sekali menyebar. Nah, karena begitu zamannya sekarang, Bapak Ibu harus mengikuti perkembangan zaman itu. Nah, saya ibaratkan yang membantu nge-share artikel Bapak Ibu adalah ini. Google yang paling utama, kemudian ada WordPress, Base, kemudian ada Dewaji, kemudian ada Core. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang akan membantu menyebarkan artikel Bapak Ibu. Nah, artikel yang Bapak Ibu, artikel itu kan menulis hasil temuan, hasil karya. Ini adalah lembaga-lembaga yang membantu akan menyebarkan publikasi Bapak Ibu. Mempublikasikan, share, menyediakan database kepada publik. Nah, ini contohnya, kemudian ini yang sedang berkembang saat ini, kemudian ini contoh nih. Kecilin saya ambil datanya 2017, itu 96 juta artikel ada di sana. Nah, gitu. Karena yang paling banyak itu adalah proses. Artikelnya banyak sekali. Nah, kembali ke topik utama, Bapak Ibu. Masalah publikasi saat ini itu adalah mafia publikasi, kartel publikasi, dan kalau akademik. Nah, di tim PAK pusat, kemudian di pengelola jurnal, kemudian teman-teman riset yang membawahi jurnal itu mendiskusikan masalah ini sekarang. Karena bertebaran di media sosial WhatsApp dan media sosial Telegram tentang hal ini. Jadi mengajak Bapak Ibu untuk menerbitkan artikelnya di sini. Kemudian bayar sekian. Mengajak Bapak Ibu sebagai penulis bayar sekian. Kemudian kalau ada pamflet sejenis ini, misalnya itu banget jurnal pendek fokus WhatsApp kerja langsung. Nah, ini adalah halo. Nah, ini kalau yang benar. Kalau ini kan mafia juga sama sekali. Dan ini sudah sekarang berkembang karena mereka dituntut untuk melakukan publikasi.
Nah, calo-calo dan mafia kartel ini sangat sulit diidentifikasi oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang ini. Oleh sebab itu penting rasanya perlu berbagi bahwa ada hal-hal yang harus seorang penulis tim PAK untuk bisa melihat bahwa publikasinya itu bagus atau tidak. Kalau kita lihat, publikasi Indonesia itu sebenarnya tidak kekurangan artikel. Tapi kenapa harus publikasi keluar? Ya, karena aturan yang menyarankan bahwa publikasi keluar yang tidak berputasi itu adalah tensinya bagus, kualitasnya bagus. Dengan banyaknya kartel mafia publikasi ini, tim mulai melihat bahwa ketika kita menilai seseorang dari karyanya itu harus betul-betul ditelaah dengan baik. Apakah ini melalui proses calo atau tidak, melalui mafia atau tidak. Nah, selain masalah ini, ada mafia publikasi, kartel, kalau akademik, ada masalah lain, yaitu fabrikasi, falsifikasi, plagiat, pelarangan tidak sah, konflik kepentingan dan kewajiban dana. Kalau fabrikasi ini artinya yang bersangkutan tidak penelitian, tetapi datanya ada itu fabrikasi. Dibuat-buatlah datanya, padahal tidak penelitian. Sebenarnya itu merusak keilmuan. Yang kedua adalah falsifikasi. Falsifikasi itu artinya mengubah data, tidak menggunakan data yang sebenarnya. Nah, kalau plagiat itu adalah menggunakan temuan orang tanpa mengutip atau mengakui bahwa itu milik orang lain. Kemudian keterangan tidak sah, padahal tidak melakukan apa-apa, tapi ikut menulis di sana. Misalnya ada orang dari teknik mesin, tetapi memiliki tentang tahun. Tentang model pendidikan di tahun itu enggak benar. Kecuali dia memiliki background yang sama. Tapi keterangan tidak sah itu saat ini tidak sudah merupakan penyimpangan pada ilmu. Kemudian konflik kepentingan. Ketika melakukan publikasi, Bapak Ibu itu diterbitkan pada jurnal yang tidak sesuai dengan scope dan bidangnya, tapi akhirnya Bapak Ibu terbit di sana, nah, itu patut dicurigai. Kenapa bisa terbit? Apakah ada kepentingan atau tidak? Nah, ini yang banyak sekarang, yaitu pengajuan jamak. Publikasi berulang atas satu artikel yang sama, manipulasi agar jumlah artikelnya banyak. Nah, ini tidak boleh sebenarnya diterbitkan di berbagai jurnal. Nah, karena begitu merebaknya kasus tentang calo akademik, mafia publikasi, nah, saya mau membahas tentang media jurnal predator. Karena salah satu melihat bahwa karya atau publikasi yang diterbitkan oleh jurnal itu benar atau tidak, ya kita bisa melihat dari jurnal yang menerbitkannya. Saya memulai dengan kata predator. Kenapa orang menyebutnya dengan predator? Karena dia memangsa segalanya. Memangsa segalanya itu artinya begini. Ketika ada artikel yang masuk, entah itu artikelnya bagus, entah itu artikelnya benar, entah itu artikelnya asli, entah itu artikelnya penelitian, entah itu artikel apapun diterima, yang penting dia mau bayar. Itu yang disebut dengan predator, karena makan segalanya. Entah itu sesuai dengan bidang, entah itu tidak sesuai dengan bidang, scope, yang penting dia bayar, kita terbitkan. Itu disebut dengan kata predator yang disebutkan oleh Denis. Nah, sebenarnya kita sebagai peneliti tidak boleh menyebut sebuah jurnal itu sebagai predator. Termasuk kita di tim PAK itu, kalau tidak punya rambu-rambu yang jelas, kita tidak boleh menyebutkan jurnal itu predator. Nanti kita bisa dituntut oleh jurnalnya itu sendiri, atau bisa dituntut oleh penulisnya. Nah, jadi kita tidak, kalau tidak ada acuan, kita tidak boleh bilang jurnal itu predator. Nah, misalnya kalau ingin menyampaikan bahwa kita sebagai tim PAK ingin menyampaikan bahwa jurnal ini predator, harus ada rujukannya. Apakah rujukan itu kita yang mengeluarkan, misalnya tim PAK sebuah institusi atau universitas melihat bahwa berdasarkan beberapa kriteria ini jurnal A predator, jadi itu harus diumumkan dulu.
Nah, setelah diumumkan itu, baru kita melakukan telaah berdasarkan eh, telaah itu bahwa jurnal ini predator, jadi ini tidak boleh masuk dalam penilaian. Jadi sebelum ada pengumuman-pengumuman seperti itu, kita tidak bisa mendefinisikan bahwa jurnal itu predator atau tidak. Karena jurnal predator itu harus ada indikator dan telaah dulu. Itu. Kalau belum ada pengumuman itu, kita tidak, saya secara pribadi tidak berani menyampaikan bahwa jurnal itu predator atau tidak. Tetapi statusnya jurnal itu dipertanyakan. Benar nggak? Kata teman bahwa kita menyampaikan jurnal itu predator, itu bisa dituntut oleh banyak orang, termasuk yang memiliki jurnal itu. Nah, saya ambil dari beberapa referensi eh, yang menyatakan beberapa indikator jurnal itu predator. Pertama, kelembagaan dan alamat penerbit tidak jelas. Bapak Ibu saya siapa sih yang menentukan itu di mana, benar nggak alamatnya. Yang kedua, editor NGIT-nya itu jejaknya gimana, penelitiannya sesuai dengan bidang ini itu, kemudian memiliki publikasi eh, yang sesuai dengan bidangnya, di mana dipublikasikan. Nah, Bapak Ibu bisa cek di sana. Nah, editor NGIT itu ketuanya. Jadi ketuanya itu bisa dicek di Google Scholar, cek di Google Scholar. Dia publikasinya apa? Nah, kalau dulu kan karena bagi-bagi jabatan siapapun bisa melakukan, siapapun bisa menjadi ketua ada sebuah jurnal. Nah, sekarang tidak bisa karena online. Jadi rekam jejak si ketua itu akan dilihat benar nggak dia sesuai dengan bidangnya. Jangan-jangan dia teknik mesin tetapi membidangi jurnal tahun kedua kita tidak boleh. Yang paling penting itu ada penelaah atau proses review ya. Biasanya kan jurnal itu harus ada proses review. Justru si penulis senang kalau jurnalnya dikirim langsung diterima. Nah, sebenarnya itu yang perlu dipertanyakan. Ketika kita ngirim artikel, langsung diterima, bahagia kita. Nah, itu yang harusnya diragukan. Karena versi kita artikel itu, yakin nggak artikel itu baik atau tidak. Yang kedua, untuk melihat bahwa jurnal itu abal-abal atau tidak, Bapak Ibu, aku yang saya meyakinkan Bapak Ibu juga. Coba cek terbitan sebelumnya. Gimana proses editingnya itu? Konsisten tidak? Bagus tidak? Kalau tidak ada proses editing yang baik, jurnal itu sudah pasti mengarah ke abal-abal. Dia tidak akan melakukan editing biasanya kalau jurnal itu adalah jurnal predator. Dia hanya melakukan editing seadanya saja. Saya lupa mencarikan. Kalau Bapak Ibu coba cari di Google, itu ada satu jurnal yang menerbitkan, ini ada orang Indonesia yang jauh, menerbitkan tentang penelitian biologis. Penulisnya itu adalah Inul Daratista. Ya. Jadi ada orang itu mengerjai sebuah jurnal yang penulisnya adalah Inul Daratista, kemudian isinya adalah pengen tahu, itu tidak jelas, kemudian konten yang dibahas adalah biologis, terbit di Fokus. Nah, itu bayangkan. Akhirnya rame itu, dan akhirnya Dennis masih merekam juga itu. Dulu sempat dibahas itu tahun 2015. Akhirnya dibuka ke publik dan banyak mendiskusikan bahwa itu yang lembaga publisher yang sangat besar yang menerbitkan itu. Saya lupa tadi mencarikan itu adalah artikel yang tidak benar yang diterbitkan oleh seorang publisher. Begitulah cara orang-orang mengerjakan sebuah jurnal. Nah, yang kedua yang cara ini bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat adalah skopnya. Banyak kok artikel ekonomi terbit di pendidikan. Banyak artikel murni terbit di sosial. Nah, itu kalau begitu udah caranya udah nggak benar. Udah nggak benar begitu. Kemudian tampilan website-nya meragukan, kemudian tidak ada proses cek plagiasi. Nah, itu adalah apa namanya?
beberapa kriteria atau indikator yang digunakan oleh tim PAK atau orang-orang untuk melihat bahwa artikel itu wajar. Karena jurnal itu predator, ya. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat. Ketika artikel kita bagus, dimanapun diterbitkan seharusnya tidak masalah. Itu yang paling penting. Ketika artikel yang kita buat berkualitas, dimanapun diterbitkan seharusnya tidak bermasalah. Karena prinsip dari sebuah publikasi itulah berbagi ilmu pengetahuan. Ya, tetapi apa yang kita temukan dan apa yang kita yakini bahwa apa yang kita publikasikan itu sudah baik, belum tentu menurut pakar-pakar yang lain itu baik. Bisa saja metode yang kita gunakan salah, bisa saja cara berpikir kita keliru, bisa saja cara berpikir kita masih klasik atau dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita pahami. Seorang tim PAK yang saya lihat saat ini di pusat, ketika menilai sebuah artikel yang pertama kali dinilai itu adalah artikelnya itu berkualitas atau tidak. Walaupun artikelnya itu terbit di jurnal Q1, Q2, Q3. Ya, paling pertama itu adalah dilihat artikelnya berkualitas tidak. Nah, kalau artikelnya berkualitas, biasanya selanjutnya itu sedikit ya besar. Kedua, baru melihat kalau artikelnya tidak berkualitas, diterbitkan di jurnal Q2 atau Q1, baru itu dicari tahu. Kenapa sih jurnal Q1, Q2 menerbitkan artikel kayak gini? Coba kita cek, itu ada proses review-nya atau tidak? Ditanyakanlah kepada yang mengusulkan yang benar nggak ini ada proses review-nya? Nah, gitu. Tapi ketika artikel itu sudah bagus, kenapa harus ditanyakan lagi? Nah, itu. Nah, artikel yang tidak bagus itu bisa jurnal Q1, Q2 yang menerbitkan. Kenapa? Gitu? Nah, itu. Ya. Kedua, ketika dalam proses kenaikan pangkat, yang boleh menelaah dan memberikan penilaian terhadap sebuah artikel itu adalah sebidang. Tidak mungkin orang IPA mengerti artikel yang disebutkan oleh orang ekonomi. Kalau dia sampai mengerti, berarti orang IPA ini salah kamar. Harusnya dia sebagai ahli ekonomi. Nah itu, jadi yang bisa memberikan penilaian terhadap artikel di bidang tertentu adalah ya pakar di bidangnya itu atau yang mendekatinya. Nah, yang saat ini saya banyak lihat itu adalah orang ekonomi dinilai oleh orang teknologi. Apanya yang bisa diberikan komentar itu? Karena yang tahu isi dan substansinya itu adalah yang sebidang dengan itu. Kemudian yang kedua, makanya jurnal itu pasti akan menghadirkan ahli-ahli yang di bidang sesuai dengan bidangnya. Nah, ketika ada orang yang mau naik pangkat dia ke kepala guru besar, kemudian dicari review eksternal pun harus berpikirnya begitu. Ketika kita nyari review eksternal, cek dulu artikel kita. Misalnya, kalau saya kan bidang pengukuran dan evaluasi pendidikan. Saya ingin mengukur tentang penilaian atau asesmen di sekolah dasar. Jadi jika artikel itu memang isinya adalah pengukuran di sekolah dasar atau asesmen di sekolah dasar, saya harus satu menilai orang yang ahli di bidang asesmen. Yang kedua, saya harus mencari orang yang ahli di bidang pendidikan dasar. Nah itu. Kalau misalnya saya meneliti tentang asesmen IPA, jadi saya harus sekali mengisi tentang harus mencari reviewer di bidang IPA. Karena apakah temuan saya ini sudah banyak yang menemukan nggak? Ada unsur plagiatnya enggak? Harusnya orang yang bidang itu yang tahu. Nah, secara umum, bagaimana cara melihat artikel yang bagus? Pada prinsipnya, ilmuwan sepakat itu menggunakan istilah AMBRED. AMBRED itu artinya introduction, method, result, dan discussion. Nah ini AMBRED. Jadi
Ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, dan ini komponen yang isinya itu yang baik. Nah ini tentang penyelenggaraan sistem preferensi. Nah ini yang saya katakan. Harusnya dari penulis ngirim ke editor, bawa ke session editor, kemudian kalau ada revisi dikembalikan lagi ke penulis begini. Dari penulis editor, session editor bawa ke reviewer 1, reviewer 2. Keputusannya gimana? Kalau keputusannya diterima berarti dipublish. Kalau keputusan revisi kembalikan lagi. Kadang-kadang kalau saya menulis artikel itu bisa sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali setahun baru bisa publish. Nah, itu saya yakin bahwa jurnal itu bagus. Nah ini kriteria jurnal yang baik saya sampaikan tadi, yaitu menyampaikan informasi yang sejelas-jelasnya dalam jurnal itu. Fokusnya apa, fiturnya siapa, kemudian kontaknya di mana, kemudian alamatnya di mana, fiturnya siapa, proses terbitnya gimana. Nah ini sejelas-jelasnya. Kalau terbatas informasi yang kita temukan ya, perlu diragukan. Nah ini juga ada informasi tentang advokasinya, ada informasi tentang jurnal metriknya. Nah ini ada informasi tentang impact faktornya, ada informasi LCR-nya, ada informasi SNIT-nya, gitu. Nah ini. Kemudian sekarang kan jurnal-jurnal itu sudah memiliki pengukuran-pengukuran tertentu. Cara menilainya itu pertama ada SJR, ada SNIT, kemudian ada SNIT. Nah, SJR itu menilai 3 tahun terakhir, kalau SNIT itu menilai 3 tahun terakhir, kemudian dia menilai, kalau dia itu jurnal faktor itu menilai 2-5 tahun terakhir jurnal itu diterbitkan. Kalau SJR itu menilai 3 tahun kemarin jurnal itu baru bisa masuk, baru memiliki SJR. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, jika melihat di Google Scholar, itu bisa cek tentang H-index dan A10-indexnya. H-index itu apa sebenarnya? Yang menyatakan bahwa artikel yang diterbitkan itu mempunyai jumlah citasi N minimal. Nah, cara menghitung H-index ini. Kalau H-index Bapak Ibu sendiri misalnya, nama saya Oya Mediani, coba cek di Google Scholar, berapa H-index saya. Nah, cara menghitungnya gini. Jumlah artikel yang saya terbitkan selama setahun, jumlah citasi yang diterbitkan, jumlah citasi yang ada selama 2 tahun dibagi dengan jumlah artikel yang saya terbitkan selama 2 tahun. Nah, begitu cara itu H-indexnya. Kemudian I10 indeks ya tinggal dikalikan dengan menggunakan perkalian 10. Jadi saya ulang ya. Bapak Ibu jika memiliki publikasi yang banyak, citasinya sedikit, H-indexnya kecil. Tapi Bapak Ibu memiliki publikasi yang sedikit, tapi yang mencitasi banyak, H-indexnya pasti tinggi. Kedua, memiliki publikasi yang sedikit, misalnya 10, tetapi yang dikutip banyak adalah satu artikel, H-indexnya kecil. Jadi kutipan itu harus merata, kemudian citasinya lebih banyak daripada publikasinya, itu H-indexnya pasti tinggi, dan indexnya juga sangat tinggi. Jurnal yang baik itu penolakannya lebih tinggi daripada penerimaannya. Itu. Nah, saya sampaikan ini. Ada jurnal ilmu ternak dan entomologi. Kemudian cek, klik Prof. Ismet Ianu sebagai cek editor. Oh, pernah tulis di jurnal khusus. Indexnya berapa? Tugas kolomnya berapa? Bidangnya dia tertarik apa?
Kemudian coba klik, ternyata ketemu ini, fotonya ini. Sekarang cek research-nya, oh benar, oh berarti ini tulisan benar. Terus, nah ini kategori pengindeks. Nah, ada indeks yang paling tinggi itu contoh, fokus, dan sekarang itu ada action indeks, bisa juga keluar menjadi normal. Nah, selanjutnya kriteria artikel yang baik. Nah, gini, Bapak Ibu bisa melihat keindahan sebuah artikel. Coba Bapak Ibu buka artikel Elsevier, Sage, Siloprint, itu rapi, manis kita lihat, indah kita lihat. Nah, cara membuat tabelnya begini, sangat indah, rapi sekali. Tapi itu perlu betul-betul bahwa jurnal itu melakukan proses editing. Nah, kalau Bapak Ibu mempublikasikan di jurnal yang bagus, sebelum jurnal itu mempublikasikan artikel Bapak Ibu, harusnya konfirmasi ke Bapak Ibu dulu. Pihak jurnal akan menyampaikan begini, dear author, ini adalah naskah kamera ready yang sudah kami lakukan editing dan sudah siap publish. Tolong dicermati apakah ada perubahan atau ada hal yang tidak sesuai. Ibu jawab, kalau ada tidak sesuai, berikan masukan. Kalau sudah sesuai, oh sudah sesuai dengan apa yang saya revisi dan baru dipublish. Jadi proses publish pun sebenarnya memerlukan persetujuan dari penulis. Nah ini saya bilang. Jadi ada juga saya lihat artikel itu proses pembuatan tabel aja sudah tidak bagus, sehingga apa ya tidak lihat kemudian pengaturan pastinya juga tidak bagus. Nah, coba bandingkan begitu rapinya cara dia membuat referensi. Kemudian referensi ketika dibaca itu semuanya baru-baru. Nah, kalau yang ini semua referensinya lama. Kemudian kita akan bahas tentang jurnal predator. Jurnal predator itu, kalau tadi kan jurnal yang baik. Kalau jurnal predator itu kebalikan dari jurnal yang baik. Kelembagaannya tidak jelas, proses gelar itu tidak sesuai dengan itu. Kalau ini paling banyak itu kita lihat jurnal predator biasanya begini sebutannya. International Journal of itu. Tetapi editorial boardnya itu tidak mencerminkan dari namanya. Tetapi kalau kita melihat bahwa itu adalah sebuah publikasi, sebenarnya tidak masalah. Nah, yang masalah itu adalah begini. Saya menyarankan kepada Bapak Ibu semua, sebaiknya jangan menyebutkan di jurnal predator. Tetapi kalau artikel Bapak Ibu berkualitas, sebenarnya tidak masalah. Dan jangan gunakan bahwa jurnal predator itu sebagai prasyarat untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat. Jurnal predator itu sudah berarti adalah jurnal yang dianggap bermasalah. Ketika Bapak Ibu memaksakan terbit di sana, nanti masalahnya adalah Bapak Ibu karyanya akan dimanfaatkan. Jika background Bapak Ibu menerbitkan jurnal banyak di jurnal predator, maka background Bapak Ibu pun akan dirugikan. Contoh, kemarin ada 500 peserta, ada 500 peneliti terbaik nasional versi Sinta. Diragukan itu karena dianggap sebagai autopsy hiperautopsik. Hiperautopsik itu artinya dalam satu artikel itu penulisnya bisa sampai ratusan orang. Tetapi setelah ditelaah ternyata
ada memang sebuah keilmuan yang mengakui tentang itu. Nah, makanya saya bilang tadi, contoh itu di paramedik. Kalau di dunia paramedik, satu artikel 100 orang penulis itu sudah hal yang biasa. Tapi bagi kita tidak biasa. Jadi untuk menilai sebuah artikel atau jurnal itu, ya harus pakarnya yang ada di bidang itu. Karena dia yang melihat bahwa itu biasa langsung atau tidak. Kalau kita nanti menilai itu, dia kita ya anggap itu sebagai tidak benar. Nah itu yang saya ingin sampaikan tadi. Ketika melihat sesuatu itu, jangan menggunakan sudut pandang kita yang bukan pakarnya. Jadi berikan kepada orang lain yang menelaah yang memang di pakarnya. Itu. Nah, Bapak Ibu untuk melihat link-link, nah ini saya bilang. Belis itu sudah membuat indikator tentang jurnal kreator. Dia melihat dari publisernya, kemudian dia juga melihat dari jurnalnya sendiri. Di dunia ini, sekarang banyak ada publiser yang menerbitkan secara privat, menerbitkan banyak jurnal. Kadang-kadang ada satu publiser itu memiliki lebih dari 400 jurnal. Anggaplah satu jurnal itu memerlukan 30 editor dan reviewer. Itu kalau 400 berapa dia mengumpulkan orang? Nah, itu. Kemudian apakah orang yang ada di sana itu beneran seorang peneliti atau hanya buatan saja? Ya, Dennis itu tertarik untuk melihat dan mengkaji semua jurnal yang ada di dunia. Dan dia akan memasukkan link di situ. Nah, dia jadi masalah sekarang adalah Indonesia. Indonesia itu sudah mulai dilirik karena sudah mulai ada peningkatan uh, tata kelola dan kualitas jurnal di Indonesia. Kalau dulu tidak ada yang mau meniru Indonesia untuk menerbitkan artikel di Indonesia. Nah, kalau sekarang sudah banyak artikel-artikel luar itu yang mau menerbitkan artikelnya di Indonesia. Nah, ketika orang mulai meniru Indonesia untuk menerbitkan artikel, oleh sebab itu kualitas jurnal Indonesia harus diperbaiki. Kalau tidak, ya mulai dah itu masuk ke list skill atau list. Nah, saya pesan kepada seluruh pengelola jurnal agar mulai berhati-hati untuk menerbitkan artikel, mengelola jurnal agar lebih profesional. Saya sarankan begini kemarin kepada pengelola jurnal, editornya nggak apa-apa 5, reviewernya nggak apa-apa 5, tapi menerbitkan artikel jangan lebih dari 10 setiap terbitan. Dan jangan menerbitkan isu atau nomor lebih dari 2 kali sekali. Nah, jadi saya sampaikan begitu. Itu akan menjadi logis karena tidak banyak melakukan editing, tidak banyak melakukan review. Kalau Bapak Ibu ingin lihat, itu banyak sekali jurnal, editornya cuma 20, reviewernya cuma 50, tapi menerbitkan artikel selama setahun itu bisa sampai 2.500. Bagaimana dia caranya melakukan editing dan reviewer? Pasti tidak pernah tidur ya. Nah itu yang dipertanyakan oleh banyak pihak. Nah Bapak Ibu saya sarankan dulu sebagai pengelola jurnal itu, boleh reviewernya 5, boleh editornya 5, tapi menerbitkan artikel jangan banyak-banyak selama setahun itu, sehingga menjadi bisa menjadi lebih fokus dalam melakukan editing dan review artikel itu. Kalau sedikit kan lebih fokus ya. Tapi kalau banyak itu menjadi nah banyak juga sekarang ada lembaga-lembaga yang yang tidak terima dengan banyaknya baca publikasi, yang banyaknya kalau akademik, sehingga mereka juga ikut membuat kriteria jurnal yang bagus. Setelah duanya ini, ada di web ini dan ada di web ini. Dan mungkin ke depan juga akan ada. Contohnya Scopus itu mengeluarkan beberapa jurnal yang dianggap tidak baik. Sehingga ada istilah discontinue dan cancel.
Nah ini, kalau kita berpatokan pada SJR ini, atau Imago JR ini, jika kita lihat, dia citasinya tinggi 4,8. Ternyata dia sudah dikeluarkan oleh PT. Ini SJR-nya 4,8. Hati-hati. Nah, ternyata jurnal ini misalnya, ternyata sudah dicabut oleh PT. Risau ya. Banyak yang di Imago JR itu bagus, tapi dari cancel oleh PT. Nah, ini beberapa jurnal yang darurat. Sebenarnya jurnal ini sudah mati, sudah tidak ada pengelolanya, tapi karena dia privat, berbeda dengan kita. Kalau kita di beberapa di Indonesia ini lebih banyak jurnal itu tidak dikelola secara privat, tapi dikelola oleh perguruan tinggi. Artinya tidak hanya beberapa publisher yang dia sifatnya fokus pada publisher. Kalau di luar negeri banyak itu memang dia sifatnya adalah khusus publisher jurnal. Itu yang banyak berarti. Kalau salah satu cara membuat banyak memang publisher di luar negeri yang bagus, tapi kita harus cek ini publishernya bagus tidak. Nah ini saya kutipan linknya. Sebenarnya ini juga sudah banyak yang mengikuti, bukan relator jurnal. Yang ini beberapa bagian dari relator jurnal. Nah ini juga relator jurnal juga sama. Hati-hati ya Pak Ibu. Nah ini kalau Bapak Ibu ada yang promosi melalui email Bapak Ibu menyampaikan bahwa ini adalah jurnal dengan investasi tinggi dengan ini, ya ini adalah abang-abang. Bapak Ibu bisa dilihat di ini alamatnya, untuk melihat bahwa jurnal itu dibatalkan dari proses atau dikeluarkan. Nah, kita bisa melihat di ketika Bapak Ibu buka ini nanti akan terlihat dari websitenya Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Di sana akan ada tanda-tanda jurnal itu dibaca. Nah, yang paling penting itu sekarang ada begini yang lagi tren di Indonesia. Di Indonesia itu kan sekarang pengakuan itu udah cinta. Nah, agar menarik minat penulis itu ditaruhlah logo cinta 2 berikut sertifikatnya. Setelah ditelusuri ternyata tidak ada. Jadi, dia membuat nama yang sama, mirip lah namanya. Ini tidak ada. Ini sudah mulai berkembang ini. Hati-hati loh. Nah, saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu beberapa jurnal yang layak direkomendasikan. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa minta ke saya. Nah ini adalah kisah yang bisa direkomendasikan untuk Bapak Ibu isi. Ini kisah. Ini ada berbagai macam bidang di sini. Dan ini penerbitnya tidak ada yang meragukan. Jurnalnya juga tidak ada yang meragukan. Ini adalah kisah yang bisa direkomendasikan untuk Bapak Ibu isi. Kemudian kalau nyari kedua ini kedua, ini publishernya juga sudah tidak meragukan. Ini adalah hasil telaah beberapa teman-teman. Ini kayaknya bagus semua. Nah, untuk bisa masuk terbit ke jurnal ini, jangan berpikir 1 bulan, 2 bulan. Itu bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, bisa setahun, bisa 1,5 tahun. Dan ini adalah yang ketiga. Ini ketiga. Ini ketiga. Ini ketiga. Bapak Ibu sebenarnya bisa mencari sendiri. Kalau Bapak Ibu menerbitkan artikel, pasti sudah punya tujuan. Saya mau terbitkan di Pedagogika. Saya mau terbitkan di Australian Journal of Teacher Education. Saya mau terbitkan di sini. Bisa. Ini sudah bisa, nggak perlu lagi cek ini. Nah, kalau mau melihat yang discontinue yang ini. Nah, ini yang sekarang yang sudah sedang discontinue. Kemudian statusnya discontinue per
volume berapa, tahun berapa. Nah, ini bisa cek di yang saya sampaikan tadi. Nah, ini untuk melihat diskontinunya atau tidak bisa cek di sini. Nah, kalau mau tahu webnya ya ini. Ini adalah web Danish Predatory Journal and Publication. Nah, ini. Tetapi kalau mau melihat jurnal itu predator atau tidak di tempat yang lain itu ada di MP account. Nah, kira begitu Pak Labu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Wayan atas penyampaian materinya. Sangat menarik sekali dan menambah wawasan baru bagi kita. Nah, berikutnya saya persilakan kepada audiens untuk menyampaikan pertanyaan. Yang pertama dari Gusti Ayu Ika Monika. Silakan Bu Monika. Ika Monika, silakan. Oke, sepertinya belum ada respon. Berikutnya saya persilakan kepada Dian Widyasari. Oke, silakan Dian Widyasari. Halo Dian. Oke, belum ada respon juga. Berikutnya saya silakan saja pada Sri Suyanti. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, Bapak, apakah perbedaan dari proceeding dan jurnal? Dan bisakah sebuah artikel yang sudah di proceeding diterbitkan ke dalam jurnal? Terima kasih. Baik, silakan Pak Wayan. Oke, terima kasih. Yang pertama, saya tanggapi itu dulu. Pada prinsipnya, ketika sebuah temuan itu sudah dipublikasikan, tidak boleh dipublikasikan lagi. Nah, itu prinsipnya. Jadi hanya boleh dipublikasikan sekali. Kalau dipublikasikan 2 kali, itu dianggap double publikasi. Tidak baik. Tidak benar. Etikanya tidak diizinkan secara ilmiah. Yang kedua, kata kunci yang harus dipegang itu adalah temuannya. Jadi yang dipublikasikan itu temuannya. Temuan itu hanya boleh dipublikasikan sekali. Sehingga orang merujuk itu tidak ada rujukan 2 kali. Misalnya, Bapak Ibu menerbitkan di proceeding A, kemudian di jurnal B, temuannya sama. Orang mau merujuk itu bisa sulit melihatnya. Kok merujuk yang pertama ini, kok ada rujuk yang kedua ini. Nah, itu etika publikasinya tidak dibenarkan. Nah, selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di grup ini, Pak Manado. Nah, publikasi yang baik juga adalah tentu proses yang etika yang baik. Misalnya, tidak ada proses review atau peran manajer editor atau review dilakukan oleh 1 orang atau beberapa orang saja. Bukan peran sebenarnya. Bagaimana pendapat Pak Dokter tentang proses penulisan dan publikasi artikel yang tidak melewati proses yang beretika resmi atau publikasi yang baik oleh penulis ataupun juga termasuk berkualitas abal-abal juga. Pertama yang seperti saya sampaikan, sebuah artikel bagus atau tidak itu yang tahu adalah orang yang di bidangnya. Ketika pernah saya mengirimkan sebuah artikel, tapi menurut saya bagus, ternyata menurut sejumlah juga bagus. Sehingga tidak ada komentar, hanya disuruh melakukan perbaikan pada beberapa kata bahasa yang dianggap tidak baik atau tidak bagus. Jadi kita tidak bisa menjudgment bahwa jurnal itu langsung kita judgment bahwa karena tidak ada proses review dan tidak ada proses hitung yang lama. Makanya kita lihat track record artikel-artikel yang sudah dipublikasikan oleh jurnal itu. Apakah memang artikelnya jelek-jelek, apakah memang tidak ada editing, banyak typo, banyak kesalahan ketik, abstraknya dengan bahasa Inggris yang tidak bagus, dan itu baru dilanjutkan. Tapi kalau misalnya semua terbitannya bagus, kemudian ketika kita mengirimkan sebuah artikel, tidak ada proses review, tetapi hanya ada proses sedikit editing, tidak masalah misalnya itu. Yang penting kan, yang pertama kita nilai itu adalah kualitas artikel yang dipublikasikan. Oke. Jadi kita tidak bisa menjudgment sebuah jurnal itu langsung abal-abal kalau tidak ada proses. Jadi banyak aspek harus dipertimbangkan. Ketika misalnya jurnal itu penerbitnya jelas,
editornya jelas, semuanya jelas, tapi karena hanya kita menilai bahwa tidak ada proses review, saya bilang abang-abang nggak bisa. Jadi harus dilihat. Nah, yang paling meragukan itu adalah artikel yang tidak baik tetapi diterbitkan di jurnal yang dengan status fokus Q2 atau Q1, nah itu yang perlu ditelaah lebih lanjut lagi. Tapi kalau artikelnya yang bagus mau diterbitkan di mana-mana, yang kita nilai itu adalah publikasinya. Nah itu. Kedua, Pak Wiwi, bagaimana tahu kalau jurnal tersebut darurat? Waktu ini saya masuk kelas ke jurnal perundang fokus Q3, namun tiba-tiba ada info kalau jurnal tersebut disebut status dengan kondisi ini bagaimana status artikelnya. Nah, kalau misalnya Ibu ragu dengan jurnal itu, bisa melakukan withdraw. Jadi, kalau misalnya artikelnya belum dipublikasikan, sampaikan bahwa kita ingin menarik artikelnya. Karena alasannya bahwa saya tidak ingin diterbitkan di sana, atau saya menginginkan, atau saya sudah diterima di jurnal yang lain, atau dengan alasan yang lainnya. Pada prinsipnya harus ditarik dulu, sehingga tidak diproses lebih lanjut. Jurnal yang baik adalah ketika ada proses penarikan harus diterima dan harus diizinkan. Jurnal yang baik adalah sebelum mempublikasikan harus konfirmasi dulu ke autornya bahwa artikelnya akan dipublikasikan. Kemudian kalau misalnya artikelnya sudah publish, bagaimana? Tidak masalah. Berarti jangan gunakan jurnal abal-abal itu untuk status kenaikan pangkat atau untuk mempromosikan diri. Dan gunakanlah jurnal itu sebagai pembelajaran. Saya juga sudah banyak menerbitkan di jurnal-jurnal yang tidak benar, tetapi itu adalah pembelajaran bagi saya. Semakin banyak jadinya saya tahu bahwa ternyata banyak jurnal yang tidak baik. Selamat pagi, Bapak. Saya Bapak Komisio memiliki dua pertanyaan. Tapi untuk penilaian publikasi lebih baik mengutamakan situasi atau jurnal bagi dosen guru untuk kewajiban pidana dosen. Begini, kenapa dalam sebuah artikel itu referensinya harus lebih banyak artikel, tapi jangan melakukan situasi yang tidak benar. Ya, saya tidak mau menyarankan kepada Bapak Ibu untuk menerbitkan artikel harus banyak-banyak mensitasi artikel lain. Bukan begitu cara berpikirnya. Cara berpikirnya begini, sebuah artikel yang baik harus bisa menggambarkan bahwa temuan yang ada pada artikel itu merupakan temuan yang bisa menyumbangkan atau berkontribusi terhadap temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya. Nah, untuk mengetahui temuan-temuan yang sudah ada sebelumnya itu, ya dari artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya. Nah, artikel-artikel apa yang sudah ada sebelumnya harus dibahas dalam artikel Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan itu, pasti referensinya banyak dari artikel. Nah, sehingga saya sebagai penilai sebuah artikel atau publikasi, pertama yang saya cek itu adalah referensinya. Oh, berarti kalau referensinya lebih banyak artikel, dia sudah, saya secara skimming sudah memutuskan sementara bahwa oh, artikel ini sudah banyak membaca publikasi-publikasi sebelumnya. Walaupun penulisnya tidak melakukan itu. Tapi itu penilaian awal dari seorang penilai. Jadi ketika sebuah publikasi itu hanya buku yang dijadikan referensi lebih banyak, berarti penelitian itu tidak berpijak dari temuan-temuan yang ada. Tapi dia berpijak dari argumentatif yang ada. Secara ilmiah itu tidak baik. Sebuah penelitian yang baik harus berpijak dari temuan-temuan yang ada. Nah, tetapi temuan-temuan yang ada itu harus betul-betul rasional dengan artikel itu. Jadi saya tidak pernah menilai berapa banyak artikel yang ada dalam lampirannya. Tapi yang saya nilai adalah, oh yang dijadikan rujukan dalam artikel itu adalah temuan-temuan sebelumnya, bukan buku. Kalau buku itu kan argumentatif, jadi argumen-argumen seseorang yang tulis dalam sebuah buku. Kalau artikel itu pasti sudah betul-betul. Kemudian jumlah editor itu yang baik di mana jurnal yang ada merupakan jurnal lokal. Nah, gini, definisi saya pribadi, jurnal yang baik itu adalah
editorialnya sebidang dengan fokus and scope-nya, kemudian reviewernya sebidang dengan fokus and scope-nya. Editorial dan apa namanya, reviewer memiliki track record yang meneliti yang sebidang dengan scope-nya. Tidak harus, kalau definisi saya tidak harus dari luar negeri, tidak harus dari Asia, tidak. Misalnya kalau gini, jurnal tentang Baliagi. Nah, berarti penelitian itu adalah penelitian tentang Baliagi. Nah, yang bidang-bidang itu ya pasti tidak banyak. Kita tidak bisa memaksakan. Nah, jurnal yang baik itu sebenarnya adalah jurnal yang semakin spesifik. Nah, jadi kalau jurnalnya semakin terlalu umum ya itu sebenarnya tidak baik. Semakin spesifik adalah semakin baik jurnal itu. Misalnya gini, sekarang kan banyak jurnal, misalnya judulnya adalah jurnal robotik. Jadi khusus yang membahas robotik. Kalau kita misalnya jurnal yang baik ya, kalau saya tentang pengukuran dan evaluasi pendidikan, saya akan membaca temuan-temuan terbaru di bidang pengukuran dan evaluasi pendidikan. Di mana saya nyari? Ya carilah jurnal yang di jurnal asesmen, ya di jurnal tentang asesmen yang ada di Scopus. Saya oh ternyata ini sudah meneliti ini, ini sudah meneliti ini, ini sudah meneliti ini. Oh ternyata beginilah perkembangan keilmuan saat ini. Nah, itu. Jadi kalau sampai jurnal asesmen menerbitkan tentang mesin, nah, itu kita tidak bisa mendapat gambaran sejauh mana sih perkembangan temuan ini. Gitu. Seharusnya sebuah jurnal itu menggambarkan, mempublikasikan temuan saat ini sudah sejauh mana. Nah itu. Sehingga ketika orang membaca, oh ternyata temuan sejauh ini sudah segini. Kalau itu sampai ribuan, itu apa namanya, satu jurnal menerbitkan ratusan artikel, itu kita sulit menelaah. Ini isinya sudah benar apa belum itu. Tapi coba Bapak Ibu baca jurnal-jurnal yang bagus, isinya kita nemu, oh ternyata sekarang sudah ada orang yang menunjukkan ini ya itu. Kalau ketika Ibu membaca sebuah artikel sampai berpikir begitu, nah berarti artikel itu bagus. Soalnya ya, kalau sampai si pembaca membaca sebuah artikel, oh, ternyata semuanya ini gitu. Nah udah itu artikelnya bagus. Nah saya ingin bertanya, kayaknya juga discontinue karena informasi discontinue disampaikan di SJR setahun kemudian, bagaimana artikel yang sudah terbit sebelum yang. Nah, pengumuman di SJR, bukan di SJR, di Imago JR itu biasanya dilakukan setahun sekali pada bulan Juni. Saya ulang ya, pengumuman Imago JR biasanya diumumkan sekali pada bulan Juni. Nah, kadang-kadang 6 bulan sekali update informasi. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mengecek bahwa jurnal itu masih ongoing atau cancel atau discontinue, sebaiknya lah langsung cek di Scopusnya. Nah, kalau Bapak Ibu cek di Scopusnya, di sana akan muncul status di sana, ongoing, cancel, discontinue. Kalau Imago JR dia update datanya agak lama. Nah, Imago JR cuman kita bisa ngecek gini. Imago JR itu menyediakan data statistik yang diambil dari Scopus. Tapi proses update di Imago JR lama. Nah, data statistik yang ditampilkan di Imago JR itu lebih mudah dicerna daripada di Scopus. Nah, jadi kalau mau sekedar melihat jurnal-jurnal bisa di Scopus. Nah, kalau Bapak Ibu mau naik pangkat, kalau sudah ada gejala bahwa jurnal yang Bapak Ibu rasanya terbitkan mau digunakan sebagai syarat naik pangkat, tetapi sudah ada status discontinue, sebaiknya jangan digunakan. Itu hanya menambah ketidakpercayaan seorang tim PHK terhadap usulan yang Bapak Ibu lakukan. Misalnya kita sudah tahu bahwa jurnal itu ternyata discontinue. Walaupun kita kokoh bahwa itu diterbitkan sebelum discontinue, berarti
kita tidak menyadari bahwa jurnal itu bermasalah. Kalau sudah discontinue, tim PAK berpikir jurnal itu bermasalah. Nah, sudah. Makanya jangan. Sebaiknya dia dibawa ke hanya penambah kredit, atau sebaiknya jangan dimasukkan. Kalau misalnya memiliki poin lebih, sebaiknya jangan dimasukkan. Ketika dalam tabel pengajuan angka kredit tidak ada jurnal abal-abal, itu menambah keyakinan seorang tim PAK untuk memutuskan bahwa ini layak mengetahui. Kalau misalnya jurnal itu sudah bermasalah, hanya menambah keraguan-raguan, akhirnya ditanyakan, akhirnya disidangkan lagi, akhirnya dirapatkan lagi ke pasien. Terus selanjutnya, apakah publikasi di jurnal Scopus yang gratis untuk dilihat IDN Scopusnya harus berbayar? Nah gini, Scopus itu tidak menarik apapun. Scopus itu hanya lembaga pengindeks. Mengenai bayar dan tidak itu adalah jurnalnya. Jurnal berbayar itu hal yang biasa. Jurnal berbayar itu hal yang biasa. Ada jurnal berbayar tinggi, tidak predator. Ada jurnal yang berbayar rendah, tetapi predator. Nah, untuk melihat predator itu kita tidak bisa melihat satu sisi dari kasus berbayarnya saja. Nah, yang kedua, jurnal berbayar itu disebabkan karena satu, jurnal publisher itu tidak mampu membayar editor dan reviewer. Nah, jurnal yang baik itu adalah jurnal yang diterbitkan oleh lembaga yang dibiayai oleh negara, sehingga biaya publikasinya tidak besar, kalaupun ada. Atau jurnal yang dikelola oleh asosiasi yang memiliki interest yang sama. Misalnya di Australia ada perkumpulan ilmuwan teknologi pendidikan. Nah, perkumpulan ilmuwan teknologi pendidikan ini membuat jurnal Australian Education Technology Development. Nah, dia itu jurnalnya gratis, kalau nggak salah Kisati itu gratis, kemudian open access lagi. Nah, orang-orang ini semuanya ketika melakukan proses editing tidak perlu dibayar, ketika melakukan proses review tidak perlu dibayar. Jadi dia tidak membayar editing, dia tidak membayar reviewer. Nah itu sehingga jurnalnya itu tidak memungut bayaran. Tapi ada jurnal yang seperti yang saya sampaikan tadi, karena dia harus membayar editornya. Kalau di Indonesia itu ada dua, ada yang berbayar dan ada yang tidak. Karena reviewernya ada yang betul-betul sukarela mereview, ada yang betul-betul reviewer itu berbayar. Itu. Jadi yang menentukan bayaran atau tidak itu adalah pihak jurnal, bukan pihak situsnya. Kemudian yang terakhir. Pertama, setahu saya proses review itu bisa berlangsung bertahun-tahun, utamanya bagi jurnal yang berkualitas. Bagaimana dengan proses publikasi jurnal tersebut yang selesai yang lalu apakah selama ini bisa tetap memproses dan membantu proses penelitian informasi yang benar-benar berkualitas dan yang bisa lanjut. Nah, ini kan sebenarnya adalah tanggung jawab moral. Kalau memang dia benar-benar sebagai seorang mahasiswa yang ingin karyanya dihargai dan diakui, ya harus diselesaikan sampai karyanya itu terpublikasikan dengan baik. Cuma terjadi saat ini itu kan orang studi itu hanya untuk mencari titel. Jadi ketika titel itu sudah didapatkan, yang lainnya tidak akan dihiraukan. Berbeda dengan orang yang berpikiran bahwa ketika dia studi untuk bisa mendapatkan ilmu sampai menghasilkan karya yang fundamental, dan karya itu dijadikan sebagai apa namanya karakter dirinya untuk disampaikan kepada publik. Itu pasti akan diproses sampai dia selesai. Walaupun dia sudah apa namanya sudah tamat. Pak Surya Putra di Australia kayaknya melakukan hal yang sama. Ketika kuliah di Jerman, beberapa penelitiannya dia bahkan baru publis setelah dia ada di Indonesia. Nah itu.
Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang mahasiswa itu memiliki motivasi untuk mempublikasikan karya fundamental dari hasil penelitiannya, harusnya itu dituntaskan. Nah, bagaimana cara melanjutkan? Ketika yang mengajukan itu adalah mahasiswa, berarti kan username dan akun itu disimpan oleh mahasiswa. Tapi ketika yang mengajukan adalah dosen, akun dan username itu password itu disimpan oleh dosen. Nah, terlepas daripada itu, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, motivasi mahasiswa kuliah itu kadang-kadang berbeda. Ada hanya untuk mendapatkan titel. Makanya ada beberapa aturan akhirnya dibuat oleh sebuah perguruan tinggi agar titel itu bisa didapatkan, ya syaratnya harus publikasi. Tetapi kalau misalnya mahasiswa itu sudah sadar dengan dirinya bahwa penting untuk mempublikasikan sebuah temuannya, aturan itu sebenarnya tidak perlu ada. Nah, ini kan masalahnya adalah kesadaran mahasiswa yang masih rendah untuk mempublikasikan temuannya, sehingga perlu dibuatkan aturan-aturan untuk mempublikasikan artikelnya. Nah, saat ini kan mahasiswa itu belum banyak bisa menghasilkan temuan-temuan yang fundamental. Jadi tidak bisa, saya meyakini belum bisa mahasiswa S1 terbit di jurnal-jurnal berkualitas. Mungkin mahasiswa S2 itu bisa terbit di jurnal-jurnal berkualitas. Nah, untuk bisa terbit di jurnal-jurnal berkualitas itu memang perlu waktu. Nah, biasanya Bapak Ibu harus baca di jurnal itu sudah ada penjelasan prosesnya. Apakah 4 minggu, 3 minggu, 5 minggu, 6 bulan. Kalau misalnya salah satu contoh di Jurnal Pendidikan Indonesia, itu kalau sampai misalnya 4 minggu tidak ada proses lanjut, biasanya author itu email ke saya, Bapak ini sudah 4 minggu tidak lanjut dari artikel yang saya submit. Saya bagaimana kelanjutannya? Oh, ternyata sudah 4 minggu ya. Kita harus proses. Semakin cepat jurnal itu memproses antara keberterimaannya, baik diterima maupun ditolak, itu semakin baik. Ya, sebuah jurnal pasti punya rentang waktu itu. Tidak mungkin selama 1 tahun itu tidak diproses. Kalau lebih dari 1 tahun tidak diproses, itu tidak benar jurnalnya. Nah, itu biasanya maksimum 2 bulan, 3 bulan harus sudah ada keputusan. Maksimum itu 2 bulan, 3 bulan sudah ada keputusan. Jurnal itu lolos editor, kemudian dilanjutkan ke review atau dikembalikan ke editor karena tidak sesuai dengan fokus dan scope. Atau tidak ada novelty-nya. Nah, Bapak Ibu bisa email ke kontak yang ada di masing-masing jurnal. Makanya saya bilang, kalau jurnal itu tidak ada kontaknya, Pak, pindah aja jurnal. Harusnya di sana ada kontak yang bisa dihubungi, baik kontak chief editor maupun kontak jurnalnya langsung. Yaitu. Jadi di setiap jurnal memiliki aturan proses. Jadi kalau bisa itu pun sekarang dikirim, seminggu kemudian sudah diputuskan ditolak atau diterima. Itu jurnalnya pasti sangat bagus sekali. Kalau misalnya sampai seminggu, 2 minggu, kemudian lebih dari 3 bulan tidak lakukan, nah itu tidak benar jurnalnya. Kecuali memang jurnal itu ada masalah. Yang kedua, mohon tips penerbitan artikel para penerbit khususnya yang berkepentingan dengan akademik. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, buat artikel yang berkualitas. Sehingga orang tidak akan meragukan bahwa apa yang Bapak Ibu publikasikan itu layak mendapatkan akademik. Biasanya kan yang bermasalah seperti yang saya bilang tadi, artikelnya tidak baik, tapi diterbitkan di Scopus kedua, menuntut kredit 40. Nah itu kan tim PAK berpikir, nih beneran ya artikelnya diterbitkan di Scopus kedua. Ini jurnalnya beneran nggak? Tetapi kalau misalnya artikelnya sudah bagus, diterbitkan dimanapun itu layak dia mendapatkan poin. Yaitu. Tapi sekarang kan untuk naik pangkat itu ada hal-hal jurnal yang harus dipenuhi. Nah, Bapak Ibu itu harus penuhi 1 atau 2 itu. Misalnya untuk ke satu kepala punya jurnal verifikasi 1, tingkat 2 1, ya penuhi itu, walaupun prosesnya panjang. Kemudian untuk ke guru besar itu minimal jurnalnya adalah dengan SPR
0,5 itu atau yang masa waktunya di bawah itu 0,5, di atas itu 0,2. Ya penuhi itu. Walaupun prosesnya tidak panjang. Nah, makanya saya bilang, yang pertama Bapak Ibu perlukan itu adalah kualitas artikelnya. Misalnya gini, kalau artikelnya sudah berkualitas, reviewer mau mereview apanya? Orang artikelnya sudah bagus. Yang jadi masalah adalah kalau artikelnya nggak bagus, review tidak dilakukan, itu masalah. Kalau artikelnya tidak bagus, ada proses review itu bagus sekali. Misalnya artikel saya tentang asisten proyek, menurut saya bagus, ternyata menurut itu nggak bagus. Wah, diberikan masukan banyak sekali, ya saya senang sekali. Yang kalau walaupun artikel saya terbit setahun, 1,5 tahun, kalau ada proses review saya sangat senang. Sangat senang, berarti saya bisa menambah wawasan bahwa ternyata menurut saya bagus, menurut orang lain tidak bagus. Berarti ada saya tambahan referensi, persepsi baru tentang artikel yang bagus. Bisakah di-share link jurnal berkualitas yang mudah ditembus dan tidak memasuk biaya yang tinggi untuk biaya besar? Yang ini yang saya tidak bisa jawab. Yang mudah ditembus, nah itu tidak bisa saya jawab itu. Jurnal itu semuanya sebenarnya tidak ada yang sulit jika artikelnya berkualitas. Nah, itu aja sebenarnya. Kalau artikelnya tidak berkualitas, mau dibawa kemanapun pun susah begitu. Karena gini, sebuah jurnal yang bagus juga akan ragu menerbitkan jika artikel itu tidak ada novelty atau kontribusi apapun terhadap perkembangan keilmuan. Saya misalnya mengelola jurnal Sinta 2. Saya tidak mungkin dan saya tidak mau menerbitkan artikel yang tidak ada kontribusi terhadap perkembangan keilmuan. Nah, itu. Ini apa sih sumber-sumbernya terhadap ilmu-ilmu yang sudah ada saat ini? Nah, itu dulu ketemu, jadi saya skimming dulu. Nah, itu dulu ketemu, sudah ada itu, baru saya lanjutkan ke proses review. Nah, misalnya nambahkan apa, kurangnya apa, penjelasan apa, nah itu baru saya tambahkan. Tapi kalau novelty-nya tidak ada, saya mau komentarin dipermak dengan apapun, artikel itu tidak akan ada kontribusi apapun. Nah, jadi saya selaku pengelola jurnal melihatnya gitu. Kalau sudah artikelnya bagus, kemanapun Bapak Ibu bawa langsung diterima. Walaupun ada proses review. Tapi kalau artikelnya tidak bagus, kemanapun kita bawa, rasanya tidak mungkin diterima. Karena jurnal itu akan jatuh. Soalnya rankingnya bisa menerima artikel yang seperti itu. Jadi banyak orang mempertanyakan. Contoh nih. Dulu Medwell itu sangat bagus sekali. Dulu. Tapi lama-lamaan karena bisnis, menerbitkan artikel yang tidak ada novelty-nya, banyak mempertanyakan. Banyak menyorot. Akhirnya ya bermasalah. Nah, saya misalnya gini ya Bapak Ibu. Saya kasih contoh lain bagaimana cara melihat artikel jurnal itu bagus atau tidak. Contoh gini. Jurnal misalnya... Pak Wayan, mohon maaf Pak Wayan. Ya. Kita sudah lewat 30 menit, jadi karena akan ada sesi berikutnya. Nanti lagi satu saja ini saja. Oke, silakan Pak Wayan. Misalnya internasional jurnal. Jurnal itu, nah ini. Saya mau cari tentang kanker ini. Biasanya, kalau jurnal yang tidak baik itu, ini komentarnya banyak di sini. Nah ini, komentarnya ini jurnalnya abal-abal, jurnalnya gini bermasalah, ya banyak di sini komentar. Ya, yang mengomentari itu adalah publik. Tapi kalau ini kan tidak ada komentar. Nah ini komentarnya mungkin ada bagus-bagus. Kalau jurnal yang misalnya, kalau Bapak Ibu buka lagu JR, jangan hanya buka ininya saja. Juga buka ininya. Ini kan rekornya bagus sama satu. Kemudian buka juga ininya. Oh, SDR-nya terus naik. Oh, citasi dokumennya terus naik. Nah, ini juga baca. Terus itu lagi Q1. Turun lagi. Nah, ini komentar-komentarnya baca semua. Oh, ternyata kalau jurnal itu tidak baik, pasti orang berkomentar negatif terhadap jurnal itu di sini. Terutama orang-orang kecewa terhadap jurnal itu. Nah, ini baca semua baik. Berarti indikatornya jurnal itu bermasalah. Coba Bapak Ibu cari dan buktikan itu pasti ketemu komentar-komentar yang mirip. Kepala Bu, terima kasih banyak Kepala Bu. Pak Wayan, terima kasih banyak.
Jadi tadi sudah banyak hal yang disampaikan oleh Pak El terkait publikasi. Namun mohon maaf karena waktu, jadi ada sesi berikutnya untuk room ini. Jadi untuk kuliah umum kali ini kita sudahkan. Kemudian untuk ada pertanyaan yang belum sempat dijawab nanti bisa disampaikan melalui channel YouTube. Mungkin Pak Wayan akan mengomentar langsung di kolom komentar. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang sampaikan terakhir, Pak Wayan, silakan. Satu yang ingin saya sampaikan, jangan menjadikan sebuah jurnal itu sebagai jurnal yang abal-abal, karena itu bukan tugas kita atau hak kita. Itu bisa dituntut oleh orang lain, biarkan lembaga tertentu yang mengeluarkan, kemudian kita rujuk lembaga itu untuk penjelasan bahwa jurnal itu sekarang. Yang kedua, yang terpenting itu adalah kualitas artikel. Jadi yakinkan dulu bahwa artikel itu sudah baik, baru cari jurnalnya. Jadi jangan membuat artikel seadanya, kemudian mencari jurnal yang cepat publish. Ketika publish pun, jurnal artikel Bapak Ibu akan dipermasalahkan karena tidak ada temuan barunya kok bisa publish. Tetapi ketika artikelnya berkualitas, dimanapun dipublish, seharusnya tidak ada masalah. Karena esensi itu adalah berbagi dan berkontribusi terhadap perkembangan keilmuan ini. Itu aja pesan saya. Terima kasih Pak Labe. Saya tutup pertemuan dengan saya mohon maaf kalau ada yang saya sampaikan salah. Ini murni adalah persepsi dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wayan. Jadi apa yang sudah disampaikan Pak Wayan. Jadi dengan tadi sebagai closing statement Pak Wayan, untuk itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi angket yang sudah saya share di kolom chat untuk keperluan penerbitan sertifikat. Nah, untuk peserta yang belum sempat atau mendapat jawaban dari Pak Wayan, kami mohon maaf karena terbatasan waktu. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua pada kegiatan kuliah online Indonesia Berbagi Batch 2 ini. Dan kami dari panitia mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang disampaikan dalam room ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di materi kuliah online yang lain. Sebagai penutup, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.